Assalamualaikum sahabat Selayang Pandang. Jumpa lagi di Selayang Pandang Channel. Senang sekali hari ini kembali saya bisa membuat video untuk sahabat Selayang Pandang. Seperti ada dalam judul, kita kembali di sharing, yaitu bagaimana cara supaya kita sebagai istri disayang suami. Langsung aja kita simak videonya. Pembahasan kita pada hari ini yaitu bagaimana caranya tips-tips kita sebagai istri bisa lebih disayang oleh suami. Ini penting sekali ya sahabat Selayang Pandang untuk kelangsungan hubungan suami istri. Ini berdasarkan sharing pengalaman. Apabila ada sahabat Selayang Pandang pengalaman lain, bisa ditulis di kolom komentar. Saya sudah mencatat beberapa poin yang bisa kita lakukan sebagai istri untuk bisa supaya lebih disayang oleh suami. Yang pertama yaitu ekspresikan cinta tanpa gengsi dan malu. Nah, ini penting sekali ya sahabat Selayang Pandang. Jangan karena kita sudah menikah sudah lama, sudah punya anak-anak kita sudah besar-besar, kita menjadi malu untuk mengekspresikan cinta kita. Jadi tidak seperti dulu waktu pertama kali kita menikah, sayang-sayangan dan mengekspresikan cinta itu sangat intens sekali. Nah sekarang ini kalau sudah punya anak, pernikahan sudah lama, ini masih sangat penting sekali mengekspresikan cinta kepada pasangan kita. Jadi suami kita merasa dicintai. Nah biasanya kalau seperti itu suami akan feedback ke kita dan kita juga akan merasa dicintai. Merasa dicintai, saling merasa dicintai ini menyebabkan hubungan semakin kekal. Karena apa? Kita nantinya akan terus berdua, insya Allah ya. Pernikahan kan cita-citanya itu hanya sekali seumur hidup. Ini akan seumur hidup kita jalani berdua. Kalaupun ada anak-anak, nanti anak-anak akan dewasa, kemudian punya kegiatan lain, bahkan kerja ke luar negeri atau menikah dan mempunyai keluarga sendiri. Ini mereka akan mempunyai kehidupan sendiri-sendiri. Sedangkan kita berdua ini akan terus berdua. Jadi makanya penting sekali mengekspresikan cinta. Peluk, cium, kemudian ngalem-ngaleman, sandar-sandaran itu enggak masalah sahabat Selayang Pandang. Misalnya malu di depan anak-anak itu jangan, soalnya supaya anak-anak itu meniru kita bagaimana supaya menjadi keluarga yang rukun. Jadi nanti kalau anak-anak kita melihat kita selalu mesra dengan pasangan, dia akan menerapkan pada kehidupan rumah tangganya. Kemudian poin yang kedua yaitu jadikan suami prioritas. Ini penting sekali karena memang pasangan kita adalah suami kita, jadi kita harus fokuskan ke apa-apa yang dibutuhkan suami, misalnya kebutuhan bajunya, kebutuhan kerjanya, atau kebutuhan gizinya. Ini sangat penting sekali untuk menunjang supaya suami merasa diperhatikan dan merasa mendapatkan cinta yang penuh pada kita. Biasanya kalau laki-laki diberi prioritas yang utama, biasanya ini kalau laki-laki yang baik ya, ini akan mendapatkan memberikan feedback kepada istrinya, sesuatu yang baik juga. Jadi tidak ada salahnya kalau kita memprioritaskan pasangan kita, memprioritaskan suami kita. Kemudian poin yang ketiga yaitu pandai merawat diri, jaga penampilan dan jaga kesehatan. Ini tentu saja ya sahabat Selayang Pandang, suami bekerja biasanya di luar sana akan bertemu dengan wanita-wanita yang lebih cantik, lebih seksi dan juga lebih muda. Nah kita sebagai istri juga harus tidak boleh kalah. Kita harus tetap menjaga penampilan kita, menjaga
merawat diri kita dan juga menjaga kesehatan kita. Tentu saja kita juga harus menjaga kesehatan pasangan kita ya, supaya kita bisa sama-sama bersinergi. Jadi merawat diri, menjaga penampilan dan menjaga kesehatan ini sangat penting sekali. Nah, kita bisa mempraktekkan bagaimana cara membuat sesuatu yang murah tetapi bisa merawat diri kita. Nah, bisa dilihat di channel Sayang Pandang bagaimana cara kita bisa membuat masker, bagaimana cara kita membuat minuman-minuman segar yang bisa menunjang kesehatan kita dan juga menunjang penampilan kita. Itu sangat penting sekali ya sahabat Sayang Pandang. Jadi merawat diri, menjaga penampilan dan juga menjaga kesehatan itu sangat penting untuk seorang istri. Kemudian poin yang keempat adalah sesekali berikan kejutan yang romantis, terutama ketika hari jadi atau hari-hari istimewa ya, hari jadi, ulang tahun atau hari-hari istimewa lainnya. Ini sangat penting sekali, soalnya dari rutinitas sehari-hari kita bertemu, kemudian komunikasi dan lain sebagainya, kadang-kadang kalau kita berikan sedikit surprise itu akan menambah rasa senang di hati suami kita. Nggak usah mahal-mahal, kita bisa membuat surprise yang murah. Contohnya seperti kita memberikan masakan yang spesial untuk hari pernikahan kita atau hari kelahiran suami, kita bikinkan makanan yang spesial, kue yang spesial kita hidangkan untuk suami kita. Itu biasanya suami akan sangat berterima kasih sekali dan dia merasa dicintai. Feedbacknya kita akan dicintai oleh suami kita. Poin berikutnya yaitu makanan istri membuat suami semakin cinta. Jadi dengan kata lain, ini istri memasak untuk suami dan keluarga. Jadi gini ya, tidak hanya untuk suami tapi juga untuk anak ya. Kalau kita sering masakan keluarga kita, suami kita, anak-anak kita, makanan kita akan selalu diingat meskipun suami kita kerja keluar negeri, keluar kota, kemudian anak-anak kita juga belajar keluar negeri, kerja keluar kota, dia akan selalu mengingat masakan ibunya, dia akan selalu mengingat masakan istrinya. Jadi saya rasa ini bukan suatu hal yang kuno ya, kalau istri harus memasak untuk keluarga. Ini adalah sesuatu yang kesenangan, jangan dianggap kewajiban, tetapi kesenangan membahagiakan keluarga. Karena apa? Apalagi sekarang ini ya, sekarang ini pada masa pandemi seperti ini, penting sekali kalau kita memasak makanan untuk keluarga kita, karena kita akan tahu apa yang kita masak, kemudian bahan-bahannya seperti apa, kebersihannya seperti apa, kita tahu semuanya proses-proses masaknya. Jadi kita bisa menjaga kesehatan keluarga kita. Jadi penting sekali kita memasak untuk keluarga kita. Selain itu benefitnya yang ini pengalaman ya, dan sudah dirasakan oleh banyak ibu-ibu di luar sana, yaitu memasak sendiri selain sehat, enak, ngangeni, tapi juga irit. Jadi daripada kita beli makanan jadi di luar sana, kita masak sendiri, ini akan mengirit anggaran keluarga. Kita di masa pandemi ini selain kesehatan yang prioritas, tetapi juga kita harus lebih bisa menghandle keuangan supaya kita bisa tidak keteteran. Banyak sekali peluang-peluang usaha yang berhenti karena masa pandemi ini. Jadi memasak sangat penting dan banyak keuntungan dan benefitnya.
Kemudian poin yang keenam adalah menjadi istri yang penurut, menghargai keputusan suami, bila tidak sependapat bisa didiskusikan. Jadi ini bukannya ini adalah emansipasi wanita atau apa, karena memang kodrat wanita itu memang kita harus menurut dengan suami ya, karena suami adalah kepala rumah tangga dan pimpinan rumah tangga. Nah, ini penting sekali kita komunikasikan saja, sahabat saya yang pandang. Jadi kalau misalnya keputusan suami yang tidak sesuai dengan kehendak atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kita, kita bisa diskusikan, kita cari jalan keluar. Tetapi yang lebih utama yaitu jangan dengan kekerasan atau frontal, dengan kecerewetan, tidak setuju, tetapi bisa kita sampaikan dengan cara lemah lembut. Ini penting sekali supaya tidak keadaan rumah tangga selalu damai dan tenang. Jadi bukan sesuatu yang kuno atau seperti apa, tapi memang kodrat wanita itu memang harus menurut apa-apa yang sudah diputuskan oleh suami. Nah, apabila ini ada catatan ya, apabila sebagai istri ini kita tidak sependapat dengan apa yang dikemukakan suami, kita bisa sampaikan dengan cara yang manis, lemah lembut, supaya kita bisa mencari jalan tengahnya. Itu yang penting. Poin yang berikutnya, yang ketujuh, yaitu jadi istri yang terampil, tidak sekedar cantik. Jadi rumah tangga akan lancar sekali apabila seorang istri terampil mengurus urusan rumah tangga, kemudian terampil mengurus anak-anak. Kita bisa mendapatkan keterampilan-keterampilan itu banyak sekali, media sosial. Kita bisa searching, cari bagaimana cara kita misalnya mendidik anak, kemudian mengatur keuangan rumah tangga misalnya. Nah, itu sangat perlu sekali kita terampil. Selain pasangan kita akan menghargai kita, kita juga akan membuat diri kita lebih kreatif, lebih bisa mengeluarkan potensi kita. Ini akan menyebabkan suami menjadi lebih sayang dan takut kehilangan. Jadi kalau semakin kita terampil, kita pandai, tetap menghormati suami, suami akan sayang dan akan takut kehilangan. Bayangkan saja kalau misalnya istri tidak hanya sekedar menjadi ibu rumah tangga, tetapi dia bisa pintar masak sehingga masakannya itu bisa menjadi bisnis yang besar. Nah, itu akan bisa menunjang kehidupan keuangan rumah tangga, dan juga suami akan kagum melihat kita, akan lebih sayang dan juga takut kehilangan. Insya Allah ya, sahabat saya yang pandang. Jadi penting sekali kalau kita selalu membuka wawasan, selalu belajar untuk bisa lebih membuat kita lebih terampil dalam bidang apapun. Kemudian poin yang ke-8 adalah setia. Setia ini adalah harga mati ya untuk sebuah pernikahan. Jadi kalau kita sudah dikaruniai seorang suami yang bertanggung jawab, yang setia, kita juga harus setia. Setia ini juga meliputi dedikasi kita sebagai seorang istri. Setia ini juga membatasi kita untuk bisa tahu porsi-porsi kita, meskipun misalnya kita adalah wanita karir yang sangat-sangat sukses, bahkan kadang ada yang melebihi suaminya. Ini harus
lebih apa ya, lebih memposisikan diri untuk bisa lebih menghormati suami dan juga setia, tetap setia pada suami apabila menginginkan rumah tangga tetap harmonis. Fenomena. Dan poin yang kesembilan, selalu di samping suami di saat susah dan senang, dan selalu saling mendukung. Jadi kehidupan rumah tangga, saya yakin banyak sekali rintangan, banyak sekali permasalahan yang tidak semudah orang bilang harus ada teori A, teori B, teori C. Yang penting kita berdua ini saling mendukung. Jadi kesuksesan pernikahan, kesuksesan suatu hubungan ini adalah dua orang yang saling mendukung dalam melakukan perjalanan yang perjalanan sehidup semati ya ini ya. Namanya pernikahan itu adalah janji suci sehidup semati, insya Allah. Makanya apapun keadaan suami, susah senang, kita dampingi karena sudah komitmen kita sudah, itu adalah pilihan kita untuk menjadi istrinya. Kita juga harus berkomitmen untuk mendampingi dia di saat susah dan senang, tidak hanya dalam keadaan senang, tapi dalam keadaan susah dan senang. Kemudian selalu mendukung, karena ini adalah perjalanan berdua, jadi kita harus saling mendukung apapun yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita. Karena sukses enggaknya itu tergantung dari dua orang ini, suami dan istri. Kemudian poin yang terakhir yang ada dalam catatan saya yaitu selalu ceria, selalu mengusahakan selalu suasana itu bahagia, dianggap guyon aja. Karena apa? Sebesar masalah apapun, sebesar masalahnya, kalau kita menganggap itu adalah suatu yang bisa kita selesaikan, insya Allah akan kita bisa selesaikan. Karena apapun permasalahannya, kita harus bisa memandang itu dengan lebih simple, lebih bijaksana, dan lebih enteng, enak aja. Jadi jadikan hari-hari itu selalu ceria. Kalaupun ada suasana yang sangat-sangat menyedihkan, usahakan lebih slow down, lebih jangan mendramatisir kesedihan. Karena kalau misalnya kesedihan itu didramatisir, itu akan seperti sesuatu yang mendesak kita, jadi semakin terpuruk. Jadi bagaimana caranya kita harus selalu bahagia tiap hari di keadaan apapun, selalu mensyukuri. Nah ini sangat bahagia, mensyukuri, selalu gembira tiap hari, kita usahakan seperti itu. Kalau ada masalah sama suami kita harus lebih langsung kita selesaikan, kita bicarakan supaya tidak ada ganjelan. Kalau sudah ada ganjelan, biasanya semalam misalnya ada masalah belum diselesaikan nih, pagi itu masih gondok-gondokan, itu akan menjadikan suasana murung. Kalau pagi murung, itu akan seharian akan murung. Ya, kuantum ikhlas ya. Jadi kalau pagi kita sudah memulai dengan sesuatu yang ceria, itu insya Allah satu hari penuh ini akan ceria dan juga akan mendatangkan rezeki yang berlimpah. Tetapi kalau misalnya sudah pagi di hari-hari itu sudah murung, itu seharian akan murung dan ada aja masalah gitu ya. Jadi usahakan selalu gembira, bahagia, syukuri apa yang kita miliki, jangan melihat orang lain. Jadi syukuri apa yang kita nikmati, kita miliki. Jadi itu yang bisa membuat kita selalu
bahagia selalu. Nah, itu ya sahabat Selayang Pandang, tips-tips cara bagaimana supaya disayang suami. Nah, kalau suami sayang kepada kita, kita juga akan bahagia, kita juga akan gembira, rumah tangga akan harmonis gitu ya. Jadi anak-anak juga akan tumbuh optimal dan juga akan berbahagia. Jadi saling ketergantungan. Semoga sharing kita kali ini bisa membantu sahabat Selayang Pandang sebagai pandangan, baik itu untuk calon-calon yang mau menikah atau untuk bunda-bunda yang sudah sekian lama menikah atau pengantin yang sudah lama. Jadi ini tips-tips ini masih sangat sangat relevan ya untuk semua usia pernikahan. Kalau misalnya ada pendapat lain atau ada ada pengalaman lain, sahabat Selayang Pandang, silakan tulis di kolom komentar. Atau kalau misalnya sahabat Selayang Pandang mau ingin membahas sesuatu, tulis di kolom komentar. Jadi Selayang Pandang Channel tidak hanya membahas tentang ramuan-ramuan, tidak hanya membahas tentang makanan-makanan sehat, tetapi berusaha untuk sharing supaya hati ini juga sehat, perasaan juga sehat, soul atau jiwa ini juga akan sehat. Semoga bisa membantu sharing kita untuk kali ini. Oke, demikian video kita kali ini, sharing kita panjang lebar, kita bicara tentang bagaimana cara disayang suami. Semoga bermanfaat untuk sahabat Selayang Pandang. Jangan lupa dukung Selayang Pandang Channel supaya bisa menjadi channel kesehatan yang besar dengan cara subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, karena ketika Selayang Pandang Channel upload video baru, sahabat Selayang Pandang tidak akan ketinggalan notifikasinya. Bagi yang sudah subscribe, saya haturkan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum sahabat Selayang Pandang.